Pernah nggak sih kepikiran kenapa jalan bisa dibangun pemerintah, kenapa ada pajak, dan kenapa negara ikut campur dalam perekonomian? Halo, aku Citra. Di video ini, aku akan jelasin tentang konsep dasar ekonomi publik. Hari ini pemerintah Aceh percepat pembangunan sejumlah jembatan darurat. Dengan mekanisme pungutan pajak tanah, tujuan pengenaan pajak tersebut semata-mata Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat konektivitas wilayah melalui program Impres Jalan Daerah. Aturan razia uji emisi kendaraan. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam distribusi pendapatan, pengalokasian sumber daya, dan stabilisasi ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut David Himan, ekonomi publik adalah studi tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan mempengaruhi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan keuangan. Richard Amos Graf mengatakan bahwa pemerintah memiliki 3 peran utama, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Menurut Suparmoko, ekonomi publik mempelajari pengeluaran dan penerimaan negara seperti pajak dan APBN serta dampaknya bagi masyarakat. Dari ketiga pendapat tersebut, fokusnya berbeda-beda. David Himan menekankan ekonomi publik sebagai alat kebijakan, yaitu bagaimana pemerintah memengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan keuangan. Richard Amos Graf melihat ekonomi publik dari sisi fungsi utama pemerintah, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Sementara Suparmoko menekankan ekonomi publik sebagai kajian pengeluaran dan penerimaan pemerintah seperti pajak dan APBN serta dampaknya bagi masyarakat. Menurut Richard Amos Graf, pemerintah memiliki 3 fungsi utama yang menunjukkan bagaimana pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan, efisiensi, dan keadilan ekonomi. Fungsi stabilisasi berarti pemerintah menjaga perekonomian agar tetap stabil, tidak terlalu inflasi, dan pengangguran bisa ditekan. Misalnya saat krisis ekonomi, pemerintah akan meningkatkan belanja negara agar ekonomi kembali bergerak. Fungsi alokasi berarti pemerintah menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa atau tidak mau disediakan oleh sektor swasta. Contohnya adalah barang publik seperti jalan dan lampu penerangan. Barang publik seperti jalan tidak disediakan oleh pasar karena tidak menguntungkan, sehingga pemerintah yang membangunnya. Dalam kondisi monopoli, pemerintah membuat regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar. Sementara pada eksternalitas seperti uap terlontar mengepung kota, berlomba ciptakan plastik kita. Saat senja kehabisan kata, siang malam pun gelap gulita. Pada eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, pemerintah mengenakan pajak atau regulasi untuk mengendalikan dampaknya. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam pemerataan pendapatan dan kekayaan agar kesenjangan tidak semakin lebar. Contohnya adalah pajak progresif, di mana pendapatan yang tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Ekonomi publik memiliki beberapa ciri utama, antara lain adanya intervensi pemerintah, redistribusi pendapatan, kebijakan fiskal, penanganan eksternalitas, dan penyediaan barang publik.
Tujuan ekonomi publik adalah alokasi sumber daya yang efisien, mewujudkan keadilan sosial, menjaga stabilan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, ekonomi publik menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi agar tidak hanya efisien tetapi juga adil. Tanpa ekonomi publik, pasar bisa gagal, kesenjangan melebar, dan kesejahteraan sulit tercapai. Demikian penjelasan dari aku. Correct me if I'm wrong. Jamatane.